Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BSSR ya. Di perdagangan hari kemarin ya, saham BSSR naik 70 poin atau 1,74. Nah, ini kita lihat newsnya apa ya. BSSR kemarin sempat di suspend ya BSSR. Kenapa ini ya? Bentar. BSSR laba bersih 2,12 triliun turun 19% ya. Ini seperti beberapa ini ya prediksi kemarin ya teman-teman ya. Di laba BSSR anjlok 20% ya. Jadi kalau kemungkinan dividennya juga turun teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat chartnya ini BSSR ini sudah naik dari harga terendahnya di 3770 teman-teman ya. Nah, ini 3770. Terus kemarin naik lumayan ini hampir 1,74% ya, hampir 2%. Dan di secara chart ini sebenarnya udah mulai bagus teman-teman ya. Cuman masih rawan koreksi juga. Nanti kita lihat beritanya ya, BSSR itu apa ini? Saham BSSR. Ini kalau kita lihat 1 bulan hampir sama ya. 6 bulan turun 11%. Year to day-nya turun 10% ya. Kalau 5 tahun masih tumbuh ya. Tumbuh di atas 100% ya, lumayan ya. Jadi kalau teman-teman masuk di BSSR ini dari tahun 2020 itu di harga 1780 ya. Itu lumayan. Tapi kalau masuknya di harga pucuk ini di 4700 ya, dia masih minus sekitar 20%. Tapi ini dibandingkan dengan dividen yang diperoleh udah minusnya nggak terlalu besar ya. Jadi walaupun beli di pucuk, apalagi kalau dia pakai average down saat harganya turun di sekitar 3290 ini ya di bulan Juli 2023. Nah, ini average down di situ ya. Jadi kalau teman-teman fokus di satu saham, maka ketika saham itu turun, teman-teman pasti senang ya. Karena udah tahu ini, wah ini sahamnya turun sekian. Terus potensi dividennya juga besar ya, udah masuk itu. Tapi kalau teman-teman beli banyak saham, itu akhirnya ketika saham bagus turun pun kita nggak punya dana untuk masuk itu nggak. Nah, ini dividennya itu kemarin 15% ya. Nah, ini coba kita lihat beritanya apa ya. Nah, ini pendapatannya turun, laba bersih turunnya banyak ya, 44% ya laba bersihnya. Kita cek di TradingView. BSSR ini termasuk saham yang royal bagi dividen teman-teman ya. Walaupun secara PBV udah lumayan tinggi ya, karena memang banyak diminati ya, karena dia stabil dalam memberikan dividen. Jadi ketika sahamnya ini turun, yaitu kesempatan teman-teman untuk mulai masuk ya. Nah, ini kita cek dividen terakhir ya. Dividen terakhir itu dibagikan di 13 Januari ya. 13 Januari sejumlah 154. Terus dividen final biasanya di bulan Juli atau Juni ya teman-teman. Ini bulan April, Mei, Juni. Jadi udah mendekati pembagian dividen final. Jadi kemungkinan masih berapa ini ya. Jadi untuk kinerja tahun 2024 itu udah dibagi dividen 2 kali ya, 179 dan 154 ya. 179 ditambah 154. 333.
Ini kalau dibagi harga sahamnya 4090. Jadi sudah dibagi dividen 8% ya. Jadi kalau yieldnya nanti misalnya 15%, jadi masih ada potensi dividen sekitar 7% ya. Tapi kita lihat juga IPS-nya turun nggak ini? IPS-nya hampir sama teman-teman ya. 2024 itu 796, turun nih. Turun dari kinerja tahun 2023 ya. Tahun 2023 itu 944. 2024 796. Nah, DPR-nya berapa ini bagi dividennya? Ini trading view ini kurang begitu ini ya, lengkap ya. Kita cek coba nih 2023 dividennya berapa? 349 ditambah 349 ditambah 118 ditambah 345. Total dividennya 812 ya. Padahal IPS-nya berapa itu? IPS-nya tahun 2023 ya. Ini 944. Jadi hampir berapa persen tuh? 86% teman-teman. Nah, ini kalau ini sama ya, DPR-nya sama 86%, berarti dia 796 kali 86%. 684 dikurangi yang sudah dibagi berapa? Satu 179 154 dikurangi 179 dikurangi 154, masih 350 sekian teman-teman, masih besar ya. Jadi perkiraan dividen yang belum dibagikan ya di PSSR itu masih sekitar 350-an ya, kurang lebih itu ya, bisa turun bisa naik ya. Untuk kinerja tahun 2024. Jadi perkiraan di bulan Juni atau Mei atau Juli ya. Nanti kalau dibagi harga saham yang sekarang 4050 ya tadi ya. 4090. Masih sekitar 8%. Masih worth it ya teman-teman ya. Walaupun kinerja turun ya, karena memang sektor batubara sekarang sedang tertekan ya harga sahamnya. Harga batubara juga turun, dan banyak juga ini perang dagang juga ya. Jadi pengaruh juga itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masuk BSSR di 5 tahun yang lalu, itu harganya cuma 1590 ya. Nah, 1590. Nah, kalau dengan dividen yang sekitar tadi berapa, 351 ya, dibagi 1590, itu udah dividen finalnya aja udah 22% teman-teman. Nah, enaknya gitu kalau kita pegang saham yang bagi dividen rutin, dan kita pegang sahamnya tuh jangka lama ya, minimal 3 tahun 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun atau 5 tahun. Nah, itu
ketika bagi dividen itu besar teman-teman, yieldnya tuh besar ya, seperti BCA aja. BCA itu cuman yieldnya kalau setahun cuma 2%, 3%, tapi kalau dia masuk 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu di saham BCA, ya dividennya besar juga teman-teman, karena ada stock split dan lain-lain. Nah, BSSR ini juga gitu ya, karena dia rutin bagi dividen. Maka ketika kita masuk di harga rendah, ya ketika bagi dividen jadi harganya besar teman-teman. Ya ini tahun 2023 ya, ini harganya cuma 3.350 ya. Nah ini kalau kita masuk di harga ini aja udah dividennya jadi besar banget ya. Jadi itu ya. Kalau kemungkinan beberapa bulan ke depan yang mendekati dividen ya, saham BSSR akan ini ya teman-teman, akan naik ya. Apalagi di tengah seperti ini ya, pasar bergejolak, itu saham yang ada dividennya itu menarik ya. Karena apa? Kita nggak usah pusing-pusing mikirin harga saham yang naik turun ya. Yang penting dapat dividen, nanti dapat dividen. Kalau kita masih tidak perlukan dividennya, ya udah kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Karena habis pembagian dividen kan biasanya turun tuh sahamnya. Ya udah kita beli lagi. Jadi jumlah lot kita tuh makin lama makin besar ya. Saya pernah buat ilustrasi teman-teman ya tentang investasi di BSSR nih beberapa tahun. Kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Cari aja di channel ini ya teman. Dari tahun 2020 sampai 2023 kalau nggak salah, kalau nggak 2024. Dengan jalan menggulung dividen ya. Jadi ketika dapat dividen, harga sahamnya kan turun, kita belikan lagi. Nanti dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya. Jadi jumlah lotnya makin lama makin bertambah. Dan ini otomatis peluang dividen berikutnya akan makin bertambah ya, karena jumlah lot kita juga bertambah. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kita lihat pasar global masih rawan ya, karena kita nggak tahu juga ya kondisinya. Tapi kalau teman-teman fokus di saham-saham yang bagi dividen dan bagus, ya udah beli aja nambah ya. Ini harga batu bara udah di bawah $100 ya. Nanti kalau ini mantul ke $100 ya, saham-saham sektor batu bara juga akan naik. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman belum masuk ya di BSSR, nih kesempatan untuk masuk ya, terutama yang untuk jangka panjang, yang untuk ambil dividen ya. Jangan main trading. Kalau trading ya nanti portofolio teman-teman akan cepat habis. Batasi lah, kalau mau benar-benar mau trading ya 10% aja lah dari portofolio. Nanti kalau misalnya habis ya cuma 10% itu aja. Jangan main margin, jangan pakai uang panas gitu ya, pakai uang dingin ya. Jadi investasi saham tuh harus benar-benar pakai uang dingin, bukan uang hutang atau operasional atau uang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Itu nggak bagus. Nah, teman-teman pakai uang dingin udah masukin aja. Kalau teman-teman masuk ke BSSR misalnya 100 juta, ya udah dapat dividen 15%, udah dapat 15 juta setahun. Tapi ya kalau masuk lebih banyak lagi, misalnya punya dana nganggur 1M ya, udah dapat 15%, udah dapat 150 juta setahun, kan enak ini. Kalau belum bisa mencapai itu ya kita bertahap aja teman-teman. Teman-teman modalnya berapa? Mulai modal 10 juta, nanti ada duit lagi, nambah lagi 15 juta, 20 juta, sampai nanti 100 juta. Fokus di satu saham aja. Jangan banyak saham ya, apalagi kalau dana kita masih kecil ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen yang rutin. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.